Pada 4 Desember 1976, GAM secara resmi berdiri. Hasan Diro mendeklarasikan perlawanan kepada pemerintah Indonesia di perbukitan Halimun Pidi dan mengangkat dirinya sebagai Wali Nangro atau Kepala Negara. Visinya adalah menjadikan Aceh seperti masa lalu ketika Aceh berdiri sebagai negara independen. Ia menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi penyerahan kedaulatan tanah nenek moyang secara ilegal dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru. Pergerakan GAM mendapat perlawanan balik dari pemerintah Indonesia. Jakarta merasa investasinya di Aceh akan terganggu dengan keberadaan GAM. Diro dan para pengikutnya tentu saja bukan lawan yang sebanding karena kalah jumlah personil dan persenjataan. Anggota GAM banyak yang mati. Penduduk sipil yang dituduh mendukung GAM turut jadi korban. Pada 1979, Tunku Hasan memilih untuk berangkat ke luar negeri. Gelombang pertama perlawanan GAM pun akhirnya padam. Gelombang kedua datang pada pertengahan tahun 1980-an. Personil GAM yang kembali dari pengasingan merekrut para anggota GAM baru untuk diberi pelatihan militer sebagaimana mereka pernah berlatih di luar negeri. Beberapa ada yang dilatih militer Libya. Negara sosialis di bawah komando Muammar Gaddafi itu, plus Iran dan sejumlah negara serta lembaga donor lain membantu pendanaan dan persenjataan GAM dalam gelombang perlawanan kedua ini. Sejak 1986, GAM makin memperluas dukungan hingga ke bagian utara dan timur. Rekrutmen tergolong mudah di kedua daerah tersebut, terutama untuk mereka yang berasal dari suku Aceh yang tinggal di kawasan dengan kesenjangan ekonomi tinggi akibat urbanisasi pendatang dari Jawa dan industrialis yang tidak terkendali. Kalau pihak TNI dan Polri cari kami dan juga membuat penyerangan kepada kami. Kami memang selalu turun ke tempat mereka dan menyerang mereka balik dengan secara aksi kami, dengan kekuatan kami, dan kami bisa melawan kekuatan TNI berapa yang ada di Indonesia. Dari segala persiapan GAM, perlawanan balik dari pemerintah Indonesia di gelombang kedua lebih berdarah-darah. Sampai pertengahan 1990-an, 200 hingga 750 kombatan GAM berhadapan dengan tentara Indonesia yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Pemerintah RI juga menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM, serta menerjunkan pasukan kontraterorisme khusus untuk Aceh. Eskalasi konflik meluas sekaligus membuat jumlah korban luka-luka, pengusiran dari tempat tinggal, serta yang meninggal lebih banyak dibandingkan perlawanan gelombang pertama. Pihak yang paling langsa adalah warga sipil yang dilabeli status pengkhianat oleh kedua pihak yang bertempur. Menurut berbagai versi, total korban jiwa berada di kisaran 2.000 hingga 10.000, baik dari kelompok milisi maupun warga sipil. Korban sipil lebih tinggi karena kedua pihak yang berseteru sama-sama melakukan rangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut laporan Amnesty International, militer RI melakukan eksekusi di luar hukum, pembakaran desa, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan warga Aceh yang dituduh simpatisan GAM. Sedangkan personil GAM dituduh melakukan eksekusi di luar hukum kepada yang tertuduh informasi militer Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Farid adalah salah satu sosok kunci di balik fakta perdamaian antara pemerintah RI dan gerakan Aceh Merdeka. Pada 2003, ia diperintahkan oleh Yusuf Kala mendamaikan bumi Aceh. Jadi waktu mau berangkat besok ketemu dengan Panglima GAM di hutan, itu pekerjaan tidak gampang. 3 kali ganti mobil, naik motor sampai masuk hutan, jalan kaki dan sebagainya. Yusuf Kala menugasi Farid untuk tetap menjaga komunikasi dengan pihak GAM. Mulai saat Farid berkali-kali mengadakan pertemuan langsung maupun kontak via telepon dengan petinggi GAM.
Ciri khasnya adalah pendekatan lunak. Farid kemudian menghubungi Marty Antisari, Direktur Krisis Manajemen Inisiatif dan mantan Presiden Finlandia. Keduanya mengadakan pertemuan singkat untuk membincangkan situasi di Aceh serta rekam jejak Farid dalam menangani konflik. Di luar dugaan, Antisari kemudian mau untuk menjadi penengah dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM. Farid gembira. Upayanya membuka jalan damai akhirnya menemui titik terang. Tugas utama Farid adalah jadi penghubung yang baik. Ia mengaku semata-mata terdorong oleh motif kemanusiaan. Dari hubungan yang terjalin, ia mendapat banyak cerita dari petinggi GAM tentang apa yang menjadi bahan bakar pergerakan GAM di bumi Serambi Mekah itu. Petinggi GAM, menurut cerita yang ia dengar, benci dengan sentralisme pemerintah Jakarta. Mereka benci dengan kebrutalan tentara Indonesia yang dijuluki si baju hijau saat bertugas di Aceh. Kamu kalau nggak mau bilang, tembak. Nggak bilang saya, benar kamu orang GAM? Tembak. Cerita-cerita itu, di samping dari hasil membaca buku-buku sejarah, jadi bahan pertimbangan yang ia sampaikan kepada juru runding dari Indonesia. Proses perundingan berjalan cukup alot, dibagi menjadi 5 ronde, dan berakhir pada jelang perayaan proklamasi RI ke-60. Pada 15 Agustus 2005, rancangan perundingan disahkan sebagai Perjanjian Damai Helsinki, sesuai tempat di mana MOU ditandatangani. Selain perwakilan kedua belah pihak, Antisari juga menyaksikan langsung momentum bersejarah itu. Semua pihak bersepakat bahwa perjanjian damai amat penting untuk memulihkan Aceh setelah bencana gempa dan tsunami yang menyeret nyawa sekurang-kurangnya 200.000 jiwa dan menghancurkan hampir seluruh infrastruktur Aceh.